Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung, Dodi.id dengan headline Polisi tangkap 6 tersangka pengedar narkoba dan sita barang bukti senilai 2,2 miliar rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung bersama dengan Polsek jajaran berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi. Keenam tersangka yang diamankan adalah AK 34 tahun, HL 31 tahun, RD 34 tahun, RI 28 tahun, HM 34 tahun, dan RF 34 tahun. Dari hasil penangkapan, barang bukti yang disita sebanyak 2,2 kg sabu-sabu dan 100 butir ekstasi. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 31 Januari, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengungkapkan bahwa barang bukti yang berhasil disita jika dihitung dengan nilai rupiah mencapai sekitar 2,2 miliar rupiah. Kapolresta menjelaskan, para tersangka ini terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Bandar Lampung, termasuk Kecamatan Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Kedaton, dan Tanjung Karang Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka RF diketahui berperan sebagai penampung dan distributor narkotika, sementara 5 tersangka lainnya berperan sebagai pengedar. RF mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Provinsi Jambi yang diangkutnya menggunakan jasa angkutan umum. Kapolresta menambahkan, RF memiliki peranan penting dalam jaringan ini karena ia tidak hanya menampung barang bukti, tetapi juga mendistribusikan kepada para pengedar. Setiap kilogram sabu yang dibawa, RF mendapatkan upah sekitar 10 juta rupiah dari bandar utama. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kombes Alfred juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja sama dalam pemberantasan narkotika. Dengan penangkapan ini, Polresta Bandar Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya adalah dari Sumek Dodi.id dengan headline Diminta deposit diimbangi komisi usai kerja komisi subscribe akun sosmed wanita ini merugi 50 juta rupiah. Dari Palembang melaporkan, malang dialami seorang wanita di kota Palembang sebab YS 23 tahun warga Kecamatan Pelaju ini harus menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah Minggu 2 Februari 2025. Modus pelaku tindak pidana penipuan ini dengan mengiming-imingi akan menerima komisi, namun dengan syarat harus diminta deposit terlebih dahulu sehingga sekian persen keuntungannya sesuai nominal. Tak terima telah menjadi korban penipuan hingga alami kerugian total 50 juta rupiah, karyawan swasta ini melaporkan peristiwa yang dialami ke SPKT Polrestabes Palembang Minggu 2 Februari 2025. Di hadapan petugas, YS menjelaskan mulanya ia diundang di grup WhatsApp secara tiba-tiba oleh orang yang tak dikenal. Bahasanya, ia ditawarkan mendapatkan komisi usai mengerjakan misi yang diberikan admin grup. Awalnya dari grup WA, ditawari mengerjakan misi subscribe akun YouTube dan akan dapat komisi sebesar Rp40.000. Ternyata benar ungkapnya Minggu. Setelah itu, korban diberikan link grup Telegram, di mana dalam itu anggota grup banyak yang share bukti bahwa telah menyelesaikan misi yang diberikan sehingga membuatnya percaya. Kemudian, korban diinstruksikan login akun website yang diberikan orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai admin. Saya disuruh untuk deposit uang di akun itu, pertama Rp90.000 lalu Rp180.000 saat berada di Kecamatan Pelaju Palembang, Sabtu 1 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia bagian Barat, jelasnya. Deposit tersebut guna akunnya aktif dan dia bisa mendapatkan tugas lain dengan berbagai opsi. Pegawai swasta tersebut mengaku mendapatkan keuntungan yang disebutkan dengan nominal awal Rp335.000 dan Rp200.000 per subscribe akun. Baik, masih terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Sumek Dodi.id dengan headline Terungkap pembunuh berencana Ketua RT di Gunung Meraksa Oku terkait kasus pencurian sawit pelaku dendam. Kasus pembunuhan Ketua RT yang menghebohkan warga desa Gunung Meraksa akhirnya terungkap. Pelaku Rumedi 41 tahun yang menyerahkan diri mengakui perbuatannya menghabisi Ketua RT karena dendam. Dendam itu dilampiaskan pelaku dengan menghujamkan pisau dengan membabi buta pada korban Wawansa 52 tahun, Ketua RT di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku.
Pelaku sebenarnya tidak punya masalah dengan Pak RT, namun dia dendam setelah adiknya dipukuli karena kedapatan mencuri tandan sawit. Kasus pencurian sawit serta dugaan pemukulan itu sebenarnya sudah selesai dengan damai, namun pelaku masih menyimpan dendam. Diketahui, korban Wawansa yang juga sehari-hari sebagai petani ini ditemukan tak bernyawa dengan 9 luka tusukan di pinggir jembatan Kisam, Desa Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang Oku pada Sabtu, 1 Februari 2025 pagi. Hingga akhirnya pelaku Rumidi merencanakan aksi untuk menjebak ketua RT untuk ke lokasi yang sepi hingga bisa dihabisi. Kasus ini murni pembunuhan berencana karena pelaku sudah mengirimkan pesan suara pada Pak RT agar mau ke lokasi yang kemudian menjadi TKP pembunuhan. Sebelumnya, pelaku Rumidi sudah menyiapkan senjata berupa pisau yang akan digunakan untuk menghabisi korban. Pihak kepolisian sebelumnya memang sudah curiga kalau pelaku Rumidi yang saat itu masih misterius kenal dengan korban dan motif dendamnya sudah menguat sebab barang berharga milik korban tidak hilang. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok kali ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.